sama ibunya Jessica. Ibu mungkin nggak tahu anaknya ini berperingai seperti itu. Kalau saya jelasin nanti ibu lebih nangis lagi. Siapa Jessica? Ya, saya dapat itulah informasi dari Australia segala macam. Jadi, tapi saya nggak mau membuka aib ini ya, apalagi keluarga ibu punya urusan itu si Jessica itu. Coba ibu bayangkan nih, orang dihukum seminggu aja kuatnya? Nggak kuat. Jessica di Celtic katanya berbulan-bulan dengan tenang dia menghadapinya, nggak ada masalah. Itu mesti tanda tanya besar. Saya tahu di hati Pak Oto ada itu tanda tanya itu. Ibu bilang pasti ada jalannya, nanti Tuhan tak tidur, ibu bilang. Nanti kalau ikutin proses yang di Indonesia dia bingung, di sini proses hukumnya kok begini, dia kan selalu dia bilang kan selalu kenapa dia kok dikurung di sini gitu, dia selalu bilang kayak gitu dari dulu tuh dari Polda, salahnya apa? Dia tuh bingung gitu. Tapi dia bisa kuat karena kan ada didampingin sama lawyer-lawyernya yang semuanya Bang Uto, Pak Sultan, Kak Eli, mendampingi dia, dikuatkan, dan ibu juga harus kuat di hadapan dia. Jadi kita saling menguatkan itu. Sebenarnya dia itu juga hancur, ibu tahu, tapi dia nggak kasih lihat ibu, dia nggak mau kasih lihat ibu sedih, ibu juga nggak mau lihat dia sedih. Jadi ibu waktu persidangan, karena ibu nggak suka datang, hanya sekali, itu dilarang sama Jessica. Kalau ibu, dia tahu pasti saya bisa nangis di situ. Dia nanti kalau lihat saya nangis, jadi nanti persidangannya gimana gitu. Jadi dilarang saya datang. Jadi kami berdua saling menguatkan. Jadi dia baik aja, ibu juga harus baik aja. Jadi dia kuatnya di situ. Karena keluarga, ya. Dia khawatir sekali sama ibu dan bapak. Sebenarnya dia itu hancur, artinya sedih, bukannya dia nggak mau nangis. Dia nggak bisa, harus nggak boleh nangis. Dia tahu kalau ibu itu nggak suka lihat dia nangis, bukan nggak suka, nggak pernah dia bikin nangis. Jadi anaknya ibu selama ini sampai dia dari kecil sampai gede. Jadi kalau dia sedih, ibu juga harus sedih. Pak Oto, saya kagum lah sama Pak Oto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai Hakim Agung itu Artijo Alcosta itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Dia bilang kalau bicara sama hakim senior itu jadi lebih mudah semua. Satu, membawa kopi, membuat kopi itu semuanya udah nggak ada kaitannya sama Mirna. Yang ada kaitannya sama Mirna adalah Jessica Workshop sendiri. Apalagi dengan data-data yang lain-lain nih, yang berentet nih, ya. Cuma kita nggak berani keluar, tetap itu dihukum mati ntar sama dia kan killer itu. Jadi waktu itu Pak Tito namanya itu baik, dia Kapolri, itu jangan. Kalau kita udah janji sama Australia tidak dihukum mati ya jangan. Terus Mukti juga setuju, jadi akhirnya kita simpen dulu. Nah ini kan udah inkrah 20 tahun, ya saya buka lah itu benar-benar ada itu barang. Dan ada buntutnya, rinciannya. Mohon maaf kepada semua pengacara, terima kasih ya, kalau Anda membantu Pak Oto. Saya juga mengucapkan selamat bergabung dengan Pak Oto ya. Dicoba aja ya. Kalau bisa ya berarti sempurna lah si Jessica itu. Jadi ya apalagi Mirna juga udah nggak ada, buat apa? Saya untungnya nggak ada. Kalau Mirna bisa bangun, ya udah berkelahi lah kita. Nggak bisa bangun, makanya saya nggak pakai lawyer. Bukan nggak percaya lawyer, tapi saya pikir nih anak saya bela sendirilah coba gitu. Saya ngerti lah, saya kan di Jerman 7 tahun.
Itu seranjang sama saya tuh satu roommate itu semuanya orang lawyer itu dari Utrecht, ya, dari Amsterdam, semuanya pada datang itu jago-jago itu di Belanda itu kan hukumnya hebat. Saya sebenarnya ini kasus sudah ingkrah, tetapi persoalannya kan orang sama tanya sudah ingkrah, apa masih bisa, ya kan gitu. Tapi saya katakan kasus Senton dan Karta juga itu adalah kasusnya juga udah ingkrah, sudah selesai. Tetapi kenyataannya kan kasus Senton dan Karta kan diangkat kembali dan akhirnya dia bebas karena kemudian dia bisa karena terbukti ada orang yang melakukan pembunuhan dan bukan dia. Jadi sama dengan itu juga di sini. Jadi kita ingin berupaya untuk menyadarkan semua para aparat penegak hukum, meskipun ini sudah ingkrah, kalau kita temukan ada ketidakadilan dan ketidakbenaran bahwa Jessica bukan pembunuhnya, maka harus dicari jalannya, ya kan? Nah, tentunya dari kami tentunya harus melakukan PK. Jadi harapan kita ya jangan sampai nanti hak PK kita dihalang-halangi atau tidak diberi jalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.